Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus dan anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini merupakan hari-hari yang sulit bagi kita. Mungkin bagi kita ini adalah masa atau hari-hari yang cukup mencekam, masa yang penuh dengan ketidakpastian, mungkin masa yang disebut sebagai masa kritis dan juga mungkin masa yang penuh duka. Banyak dari kita mungkin yang dulu merasa bahwa tahun 2020 adalah tahun yang berat, tahun yang tidak terduga, dan di awal 2021 kita mungkin merasa bahwa kita semakin baik, tapi ternyata pada minggu-minggu ini situasinya semakin memburuk. Dan kita pun semua sebagai komunitas, sebagai masyarakat dan bangsa bersama-sama menghadapi hal ini. Mungkin dari kita ada berapa yang tiba-tiba jatuh sakit, yang sebelumnya tidak pernah sakit. Mungkin ada dari kita mengalami masalah finansial, pekerjaan, gara-gara kondisi yang kita alami. Atau mungkin ada tiba-tiba saja kita kehilangan anggota keluarga kita yang kita sayangi. Dan hal-hal ini tidak mudah. Hal-hal ini menimbulkan luka yang mendalam, kekhawatiran, kecemasan, dan mungkin juga kita bertanya kepada Tuhan, kenapa hal-hal ini bisa terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan hal buruk ini terjadi kepada kita semua? Hal yang menarik menurut saya adalah Tuhan memberikan kita misa pada hari ini untuk merefleksikan bacaan yang sangat indah dari bacaan pertama secara khusus, berbicara tentang Yusuf atau Yosef. Yang kita lihat dalam bacaan pertama, bangsa Mesir dan juga berbagai bangsa pada waktu itu mengalami penderitaan karena kelaparan. Karena ada wabah kelaparan. Dan mereka bingung bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Dan Raja Fir'aun waktu itu, Fir'aun mengatakan, "Pergilah kepada Yusuf." Pergilah kepada Yusuf. Karena Yusuf sudah menyediakan semuanya. Yusuf telah mempersiapkan semuanya bagi mereka yang membutuhkan. Siapa Yusuf ini? Kita tahu Yusuf ini adalah salah satu dari anaknya Yakub, dari 12 anak Yakub. Tapi hidupnya tidak begitu baik. Kenapa? Dia penuh mengalami penderitaan. Dia dibenci saudara-saudaranya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dianiaya. Dijual sebagai budak. Kemudian sebagai budak pun dia difitnah. Masuk penjara. Masuk penjara bawah tanah. Banyak mengalami penderitaan. Tapi walaupun menderita, dia dipakai Tuhan. Dia setia. Dan dia bisa menunjukkan dengan benar, mengartikan dengan benar mimpi dari Fir'aun. Dan karena itu dia diangkat menjadi tangan kanan Fir'aun. Dan melalui proses ini
Tuhan membawa keselamatan bagi banyak orang, bagi keluarga dari Yakub dan Yusuf sendiri. Bagaimana orang yang menderita, Yusuf yang menderita ini dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang. Dan perintah Firaun sama, ya, pergilah kepada Yusuf. Pergilah kepada Yusuf. Mungkin ini juga sebuah penyelenggaran Tuhan bahwa tahun ini Paus Fransiskus menyatakan sebagai tahunnya Santo Yusuf. Sebagaimana di Perjanjian Lama ada Yusuf di Mesir, di Perjanjian Baru di gereja kita punya Yusuf, bapa asuhnya Yesus. Dan kita pun diberi instruksi yang sama, pergilah kepada Yusuf. Kini kesempatan kita berdevosi lebih dalam lagi kepada Santo Yusuf, memohon bantuannya, memohon kekuatan dan doa-doanya. Namun lebih mendalam lagi menurut saya kita semua diajak untuk menjadi Yusuf-Yusuf kecil. Untuk diajak menjadi Yusuf-Yusuf yang lain di antara kita. Sehingga jika ada saudara kita yang kesulitan, Tuhan kita semua bisa berseru, pergilah kepada Yusuf. Yusuf yang ada di sekitar kita. Pada masa pandemi ini mungkin godaannya adalah kita hanya fokus dengan diri kita sendiri. Hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Yang penting saya selamat. Entah itu dengan mengurung diri di kamar, tidak peduli dengan yang lain. Atau yang malah ekstrim satunya lagi, pergi kemana-mana tanpa prokes, tanpa membatasi diri, tanpa peduli dengan keselamatan yang lain. Mungkin ini kesempatan kita untuk semakin berbelas kasih. Kesempatan kita untuk peduli kepada yang lain dengan cara-cara yang sederhana saja. Mari kita semua menjadi Yusuf-Yusuf yang kecil, agar banyak orang di sekitar kita pun diselamatkan. Amin.